Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, mulai dari nikmat sehat, sempat, dan yang paling utama ialah nikmat iman dan ihsan. Sehingga kita semua dapat berkumpul secara virtual melalui platform Zoom Meetings dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya juga berjalannya acara Tax Competition UI 2023 pada tahun ini yang bertemakan Delegating the Younger Generation to be Tax Conscious with Action. Kedua, tak lupa pula, salawat beriring salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Kami ucapkan selamat datang kepada Kak Amanda Kaila selaku Wakil Ketua HMPUI 2023 dan Kak Ismi Rahmawati selaku Project Officer Tax Competition UI 2023 dan kepada seluruh peserta, tamu undangan, dan panitia Tax Competition UI 2023 yang berbahagia. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jihan dan ditemani rekan saya Taya. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi pembawa acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Tax Prime dan kantor konsultan pajak Supriyanto dan rekan yang telah mensponsori acara Tax Competition UI 2023 sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, terdapat pembacaan SOP Zoom yang akan disampaikan oleh panitia yang bertugas. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk membacakan SOP Zoom pada hari ini. Yang pertama, seluruh partisipan Zoom Meeting Opening TCUI 2023 wajib mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang kedua, seluruh partisipan Zoom Meeting Opening TCUI 2023 wajib untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika diberi kesempatan untuk berbicara. Ketiga, seluruh partisipan Zoom Meeting Opening TCUI 2023 dilarang meninggalkan meeting room sebelum rangkaian acara selesai. Keempat, seluruh partisipan Zoom Meeting Opening TCUI 2023 wajib menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Kelima, seluruh peserta lomba TCUI 2023 wajib untuk merubah format nama sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Unif _ nomor tim _ nama peserta. Selanjutnya, bagi seluruh partisipan yang memiliki keperluan mendadak, harap izin di kolom chat secara private kepada LO masing-masing dengan posisi kamera tetap menyala. Dan yang terakhir, seluruh partisipan Zoom Meeting Opening TCUI 2023 wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib dan menaati seluruh SOP yang sudah dibacakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas karena telah membacakan SOP Zoom. Baik, kepada seluruh peserta diharap untuk mengaktifkan kamera dan mengisi absensi yang sudah ada di chat box. Baik, teman-teman sekalian, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa tidak pernah usai. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta diharapkan untuk sama-sama bernyanyi dengan hikmat, serta tetap menonaktifkan mikrofon.
Selanjutnya akan ada sambutan oleh Kak Amanda Kaila selaku Wakil Ketua HMP UI 2023. Kepada Kak Amanda Kaila dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi untuk para hadirin yang telah menghadiri technical meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang telah bertugas, untuk PO, VPO, dan seluruh fungsionaris yang telah mengusahakan technical meeting yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Untuk selebihnya, semoga para peserta dapat mengikuti lomba teks competition UI ini dengan lancar dan tidak ada hambatan. Kemudian juga untuk seluruh panitia, semangat untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Mungkin saya cukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Amanda Kaila atas sambutannya. Yang terakhir akan ada sambutan dari Project Officer Tax Competition UI 2023 yang akan disampaikan oleh Kak Ismi Rahmawati. Kepada Kak Ismi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh hadirin, baik peserta, tamu undangan, dan semua pihak yang hadir dalam acara tes kompetisi Universitas Indonesia ini. Saya Ismi Rahmawati sebagai Ketua Pelaksana dengan rasa hormat dan rasa bangga datang menyambut peserta dan teman-teman semua di pagi ini. Tema acara tahun ini yaitu The Getting the Younger Generation to be Tax Conscious with Action. Tema tersebut memiliki arti bahwa yang lebih muda harus mengalami kondisi di mana mereka sebagai wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Melalui Tax Competition Universitas Indonesia ini, kita dapat mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki budaya sadar akan pentingnya pajak. Sebelum saya akhiri, mari kita bersama untuk menjadikan acara ini sebagai wadah yang menginspirasi dan mengedukasi, serta memupuk semangat persaingan yang sehat dan kerjasama yang erat di antara kita. Terima kasih atas kehadiran semuanya, selamat bersaing, dan semoga pengalaman yang berharga ini membawa kita semua kepada pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ismi atas sambutannya. Sebelum itu, kepada para peserta diingatkan kembali untuk on-cam dan mengisi link absensi yang ada di chat box. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi peresmian Tax Competition UI 2023. Dengan itu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Tax Competition UI 2023. Acara ini akan diresmikan oleh Kak Ismi Rahmawati selaku Project Officer Tax Competition UI 2023. Kepada Kak Ismi, kami persilahkan. Dengan ini, Tax Competition Universitas Indonesia 2023 resmi dimulai. Baik, terima kasih kepada Kak Ismi. Dengan begitu, Tax Competition UI 2023 secara resmi dibuka. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, akan ada video dari sponsor acara kita. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya akan ada video perkenalan dari masing-masing peserta Teks Competition UI 2023. Mari kita saksikan bersama video perkenalannya. Selamat menyaksikan. Setelah menonton video perkenalan dari masing-masing peserta, setelah ini kita bakal seru-seruan bareng nih teman-teman, alias main games. Tapi sebelum beranjak ke sesi games, kita akan mengajak teman-teman untuk tagline dulu nih. Jadi kalau aku bilang Teks Competition UI 2023, teman-teman jawab, sadar pajak menuju Indonesia bijak. Benar banget tuh. Aku ulangin ya teman-teman, sadar pajak menuju Indonesia bijak. Oke, udah siap ya? Kita mulai tagline-nya. 1, 2, 3. Teks Competition UI 2023. Sadar pajak menuju Indonesia bijak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, sekarang waktunya sesi games. Maka dari itu langsung aja dipersilakan kepada Jihan dan Cesa untuk mengambil alih. Oke, terima kasih kepada MC Jihan dan Taya. Halo semuanya, selamat pagi. Kenalin, namaku Cesa dan di sini juga bersama temanku Aku Jihan. yang bakalan nemenin kalian selama 15 menit ke depan. Ya bener banget tuh, by the way, kalian udah pada makan belum nih? Soalnya aku lihat-lihat mukanya pada lesu-lesu, Ce. Coba yang udah sarapan, aku mau minta reaction dulu dong. Coba reaction. Ayo, coba dong reaction. Siapa tahu kalau udah sarapan kan harusnya lebih semangat Iya, nggak lebih sih? semangat buat ikut gamesnya. Yuk. BTW, kamu udah sarapan belum pagi Udah, ini? baru banget tadi sarapan. Alhamdulillah Kamu udah tadi belum, Ce? belum. Tapi tenang aja, walaupun belum sarapan, aku bakalan tetap semangat. Yuk, mana reactionnya? Oke, kayaknya udah banyak juga nih yang ngasih reaction. Berarti udah pada sarapan. Yang artinya mereka juga udah pada siap nih dan semangat buat ngikutin sesi games ini sampai akhir. Oke deh, kalau gitu langsung gas aja kali ya, Ce. Tapi tunggu dulu deh. Emang kita mau main games apa sih? Oh iya, kita belum kasih tahu ya. Jadi sekarang kita mau main game Kahoot. Seru banget. BTW, soalnya seputar apa? Apa ya, nanti aja kali nggak sih, Ce? Masa aku kasih tahu sekarang? Nanti nggak seru dong gamesnya. Ya sih, ya udah kalau gitu langsung aja operator. Nah, biar games kita bisa berjalan lancar dan seru, aku mau bacain SOP gamesnya nih. Yang pertama, kalian jangan lupa rename nama kalian pakai nama asli. Ingat ya, harus nama asli. Kalau enggak, nanti nggak gitu menang. Terus, ketentuan selanjutnya apa lagi, Cek?
Oke, buat yang selanjutnya, kalian juga harus on cam selama berjalannya games ya, teman-teman. Kalau nggak on cam, nanti hadiahnya hangus. Aduh, sayang banget. Padahal dia keren-keren loh kalau Angus. Iya, bayangin kalau misalnya kamu menang, Mm. terus kamu nggak jadi dapat hadiahnya gara-gara kamu off cam, bener terus banget. namanya juga nggak nama asli, sayang Iya, banget nggak sayang sih? banget. Yuk. Nah, tanpa berlama-lama lagi, boleh nih teman-teman semua langsung aja masukin kode ID-nya yang udah ada di layar ya. Wow, udah ada tuh, udah banyak. Siapa tuh? Ada Rahel, Ada Raditya, ada ada Audrey, Gilbert. Gilbert, Christian Bagas. Oke, boleh yuk Yuk, teman-teman yuk, yang yuk, lain. yuk, teman-teman yang lain yuk. Penasaran nggak sih, Han? Ini pertanyaannya seputar apa? Sumpah aku juga excited banget. Aku nggak tahu game siap itunya apa, soalnya apa. Udah mulai banyak nih. Ya, ayo, ayo guys. Semangat, semangat, semangat. Diingatkan kembali ya untuk on cam, oke? On cam dan nama asli. Kita bakal tunggu sampai kapan nih, Jihan? Oke. Tunggu. Ya udah banyak sih, C, ini C. Kita mulai aja kali ya? Sekarang nih, Sekarang banget nih. Boleh nih, boleh, boleh, boleh. deg-degan, Deg-degan sama. takut. Oke. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman, kalian harus serius ya main gamesnya karena hadiahnya kayaknya menarik nggak sih? Ini menarik banget. Oh ya, aku mau ingetin lagi, jangan lupa untuk join Kahoot dengan menggunakan nama asli ya, bukan nama-nama samaran, oke? Oke, pesertanya udah banyak ya. Langsung aja deh ya, kita mulai sesi Kahootnya. Operator, boleh dimulai. Oke, 3, 2, 1. Apa tema TCUI 2023? Oke, tadi kan udah aku kasih tahu kan, dibacain. Betul, udah dikasih tahu sama kamu sama Kataya kan? Iya, bener banget. Coba apa ya, Buat kira-kira. teman-teman yang dengerin pasti bisa nih jawab ini langsung kayak merem langsung, oh udah tahu nih Udah tahu nih jawaban yang mana. Tuh, udah mulai banyak yang tahu ya, 13 orang. Yang lain? Wah, keren banget. Ternyata Mostly bener iya, ya. mostly bener. Mostly bener banget. Tapi banyak nih yang dengerin Iya. katanya tadi. Ini pada nyimak ya, keren, keren, keren. Boleh di next. Memimpin Aurelia Jenis. Kita lihat sampai akhir apakah dia tetap menjadi nomor 1. Yes. Apa tagline TCUI 2023? Ayo, tadi juga udah disebutin kan, C? Yang pas kita sebutin bareng-bareng itu Iya, ya? bener banget. Oke, kalau misalnya tadi kalian nyebutin bareng-bareng pasti ingat juga Iya, ini. ingat juga. Yo, pasti gampang banget. Ini tadi banget aku sebutin sama Taya. Oke. Masih Mostly bener. bener-bener masih bener, keren keren. banget. Keren. Sangat ini ya, sengit ya. Semangat guys. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang Yes. menarik abis. Baik, abis. Siapa ya kira-kira yang pertama? Masih memimpin Aurelia Jenny. Keren, keren, keren. Ayo yang lain jangan mau kalah. Mau kalah ya, cepat dan tepat. Boleh di next. Mengapa pemerintah Indonesia mengenakan pajak? Nah loh, apaan tuh? Untuk membatasi pembangunan pemerintah sebagai sumber dana untuk pembangunan dan operasional. Untuk memungut uang dari masyarakat tanpa tujuan tertentu untuk mengurangi pembangunan ekonomi. Yo, yang mana? Ih, Keren banget. pada pinter-pinter ya. Pada pinter-pinter ini pesertanya. Ini Google nggak sih mereka kayaknya? Kok banyak banget yang benar sih? Iya, keren banget sumpah. Dari tadi loh, siapa nih yang pertama? Tetapkah Aurelia Jenis? Atau sudah tergeser? Masih bertahan, juara bertahan. Ayo yang lain semangat. Wow. Aurelia Jenisnya nih.
Sangat satset guys. Faktor apa yang disebutkan sebagai penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak? Apa nih? Ya. A. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat atau wajib pajak. B. Adanya Kebocoran. C. Dan- Suasana individu belum memiliki uang. Oh, Semua udah. jawaban benar. Telat gitu. Telat kita bacanya Oh, ternyata. jawaban benar. Ternyata yang menjawab lebih satset-satset daripada Iya, kita. daripada kita. Bener banget, Cek. Kayaknya kalau kita ikut games ini Bakal kalah. kita kalah sih Iya, bener. kayaknya. Kurang gercep ya. Coba kita lihat lagi. Masih memimpin Aurelia Jenis 3.550 poin. Keren, 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 keren. Boleh next. Di bawah ini yang tidak dikenakan PPNBM adalah Ayo. Ayo, yang mana nih? Iya nih, diinget-inget lagi nih matkulnya PPN. kapal pesiar atau jet pribadi atau Oh, helikopter apa pribadi. motor bebek? Tuh. Motor ayam ada. Motor ayam. Bener motor bebek. Wow. Bener. Tapi Bener. banyak banget yang bener loh. Iya bener loh. Nggak Nggak ada ada yang yang salah. Keren. Masih memimpin Aurelia Yes. Jenis. Ada Jenius, Denita dan Rachel, 3 teratas. Lagi next. Oke, lanjut. True or false? Ayo, true or Oh, false? langsung cepet-cepet banget Wow, jawab. wow, 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 wow. Angkanya langsung naik cepet banget, guys. Iya, cepat dan tepat. Ayo, true apa false ya? Mereka nih secepat ini tuh ngasal atau emang tahu sih? Cepet banget loh. Mengandalkan hoki kayaknya kan? Coba. True. Masih ada yang salah, 2 orang nggak apa-apa. Tapi mostly udah benar Bener semua. semua, iya. Ih, dari tadi nih keren-keren Keren semua banget, loh. iya. Padahal ini susah loh kata aku, Cek. Aku aja dari tadi dia nggak tahu. Masih pemimpin ya, Aurelia Jenis. SPT adalah dokumen yang harus diisi dan diserahkan oleh WP kepada DJP sebagai laporan pendapatan dan kewajiban pajak. True or false? Wah, Wah, cepet cepet banget. Belum juga sedetik loh. gercep. Gercep banget di luar kepala gitu. Iya, kayak oh, udah tahu nih Udah tahu, jawabannya. tahu. Kayak makanya apa sih kok cepet banget mikirnya. Pengen tahu. Ayo, true or false yang benar. True lagi. Mesti benar. Ih, keren banget. Cuman satu yang salah, Iya. kepencet kali ya. Kepencet, tremor. Saking Deg-degan, deg-degan, excited. Ih, keren. Aurelia Jenis ini masih pertama. Iya, siapa nih penasaran nih Aurelia Jenis? Bapak Echa telah melaporkan SPT masa PPN. Akibatnya bapaknya dikenakan denda sebesar 100.000. True or false? Ayo diinget-inget lagi undang-undangnya. Aduh, apa sih ya? Aku juga bingung loh. Aku kalau ikut games ini aku nggak jawab sih kayaknya. Iya. Kayak bener nggak ya, bener nggak ya? Hitung kancing sih, true or false gitu. Yuk coba. Pada bener gak nih? Wah, False. false. Imbang ya berarti ya. Iya. Imbang. 50-50 ya. Tapi tetap Aurelia Jenis selalu di hati. Dia jawab bener semua kayaknya ya. Iya benar semua, kayaknya nggak pernah salah loh. Aduh, penasaran siapa sih ini Aurelia Jenis? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak berfungsi sebagai penambah penghasilan neto. True or false? Ayo. Langsung pada dijawab loh. Iya. Nah, kebayang serunya kok kompetitifnya kalau nanti ya kompetisi ya di Iya, hari H. banget. Iya. Jadi makin gak sabar. Udah keren-keren banget ih. Coba, pasti pada benar. Oh, benar, mostly benar. Pasti ada 3 yang salah. Kepencet. Tremor. Row-nya pindah ya. Adeline jadi di kedua, Raditya ketiga. Tuh. Benar. Dari tadi yang di sini tuh berubah-berubah ya. Berubah, tapi orang jadi tetap dia nomor 1.
Oke, langsung aja di next. Self-assessment system dan official system merupakan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. True or false? True or false? Berlaku di Indonesia atau berlaku di mana nih guys? True Hmm. or false? Tuh, pada cepet-cepet ih. Di luar kepala. Udah langsung jawab semua loh. Padahal 10 detik belum. Coba. True. Yang salah cuma satu guys, tidak apa-apa. Tiga C. Tiga ya, sorry banget. Typo. Tiga maksudnya guys. Oh, udah beres ya? Oh, pertanyaan terakhir. Oh, jadi tadi itu adalah pertanyaan terakhir guys. Nah, ini dia. Juara satunya ada Aurelia Janice. Juara kedua ada Raditya dan juara ketiga ada Rachel. Oke, boleh nggak sih kita panggilin pemenangnya? Boleh. Buat on cam, terus on mic nih sebentar biar bisa tanya-tanya lah sedikit. Iya, boleh dong. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Aurelia. Raditya dan Rachel. Halo Kak Aurelia. Bisa ngomong. Halo. Halo. Masih kayak. Oke deh. Oke, nggak apa-apa ya. Seenggaknya kita udah nggak penasaran lagi nih Siapa sama- sih orangnya sih di Iya. balik Aurelia Janice ini? Lagi kelas aja menang loh. Betul Apa banget. langsung ada di papan tulisnya, jadi dia tinggal klik doang. Keren. Atau mungkin emang udah pro aja sih. Udah pro aja ya? Ya udah keren. Coba Oke. deh penggantinya Raditya nih yang juara 2. Boleh dong Raditya kita tanya-tanya. Oke, halo Iya, Raditya. boleh Kak. Halo Kak. Oke, sebelumnya selamat ya sudah memenangkan games ini jadi juara 2. Iya, Kita mau tanya-tanya dong sedikit. Boleh dong perkenalan sama asalnya dari mana? betul. Boleh Kak. Oke. Raditya. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Raditya Wicaksana, asal Depok, dari tim Stupify PK Instan. Halo, salam kenal ya Raditya. Depok deket banget dong ya Iya, sama UI. Iya. harusnya dia langsung aja ke sini. Iya, langsung aja ke sini. Jawab langsung di sini. Gimana nih perasaannya udah menang juara 2? Tadi aku lihat sih sengit banget tuh, poinnya dikit-dikit. Iya Kak, begitulah. Emang begitu tuh gimana? Senang kah? Kita Atau begini. deg-degan? Senang, Atau senang, senang. Nah, atau emang udah biasa menang kali ya, Ci? Oh iya. Jadi ya udah gitu, senang gitu. Oh enggak Kak, enggak. Ini baru. Rate dong, rate pertanyaan tadi Rate-nya. dari 1 sampai 10 susahnya berapa? Susahnya berapa? Susahnya 9 Kak. Oh. Berarti menurut kamu susah juga tapi kamu tetap menang ya? Hoki atau emang Hoki. pro? Ah, bohong kali, Oh, bohong. mereda aja nih Kak Raditya. Enggak. Padahal mah udah jago banget tuh. Maka aku susah loh itu pertanyaannya. Iya. Kita aja dari tadi mikir ya. Diam tuh mikir Iya. sebenarnya. Baca aja lama. Keren banget Kak Raditya, selamat ya. Kasih Kak. Terima kasih. Yang terakhir ada Kak Rakel nih. Boleh Kak Rakel. Kita tanya-tanya nih. Halo. Salam kenal ya. Salam kenal. Halo, boleh dong perkenalkan diri sama asalnya dari mana? Oke, halo. Perkenalkan nama aku Rakel dari Surabaya. Wow, jauh juga. sekali. Jauh juga ya. Nanti kalau jauh-jauh banget ya orang-orangnya di sini. Tahu teks competition UI ini dari mana, Rakel? Di-share di grup kampus jurusan. Terus kamu apa yang bikin tertarik nih? Iya. Pengen nyoba aja sih. Pengen nyoba lomba.
Oke, semangat ya. Semoga hasilnya memuaskan nanti pas Iya. mulai kompetisinya. Amin, amin. Selamat juga ya udah menangin juara 3 di sesi games kali ini. Yang soalnya keren-keren banget dan susah menurut aku ya. Keren banget. Makasih, Kak Rakel. Thank you. Oke, Gila, sengit banget ya permainan games tadi. kita aja yang ngeliat tuh kerasa ya deg-degannya kayak lagi yang main. Kayak mereka harus mikir terus kayak Iya, sat, sat, sat. bener banget. Oke deh, kalau gitu karena waktu sudah berjalan dengan cepat, nggak kerasa udah 15 menit aja nih. Ya betul, dan kita semua juga udah tahu ya pemenangnya siapa. Yes. Udah deh, kita ngapain lagi nih? Kita Iya, ngomong- karena gamesnya kan Udah selesai. selesai. Pemenangnya udah tahu. Iya. Jadi sekarang waktunya Pamit undur diri. pamit undur diri. Sayang Tapi banget. sebelum kita pamit undur diri, untuk para pemenang bisa banget nih hubungi kontak person yang sudah ada di PowerPoint untuk pengambilan hadiahnya ya. Ya, bener banget. Ini ya, untuk ngeklaim hadiah yang tadi kalian udah menangin. Oke. Demikian berakhirlah sudah sesi games kali ini. Kalau begitu, kami selaku MC Games izin pamit undur diri. Dadah semua, tapi jangan sedih ya. Kalian bakal ketemu sama kajian lagi abis Yes, ini. bener banget. Oke, Dadah. dadah, see you. Balik. Oke, wah seru banget nih ya teman-teman. Gamesnya itu menantang kita untuk berpikir di pagi hari, terus juga nambah pengetahuan tentang perpajakan. Selain itu, kita juga makin tahu nih tentang TCUI 2023 pastinya. Bener banget, jadi kayak warming up gitu ya sebelum hari H the day kita kompetisi. Nah, oke, selamat kepada para pemenang dan yang belum beruntung jangan bersedih hati dulu karena masih banyak kesempatan lainnya. Ditunggu ya teman-teman. Betul banget tuh. Nah, oke, buat para pemenang diingetin lagi ya untuk menghubungi kontak person yang tertera untuk pengambilan hadiahnya. Oke. Dan jangan lupa untuk kirim screenshot yang tadi sebagai bukti bahwa kalian sudah menang. Betul banget. Oke, langsung aja. Oke. Untuk kontak personnya juga jangan lupa di SS ya teman-teman, biar kalian tidak lupa untuk pengambilan hadiahnya. Iya, sayang banget kan udah menang terus lupa SS, terus lupa siapa yang klaimnya kira-kira. Nah, jangan lupa ya di screenshot CP-nya sama tadi bukti kalau kalian sudah menang. Betul banget. Oke, langsung aja beranjak ke acara selanjutnya, yakni akan ada penampilan teaser Text Competition UI 2023 yang kita persembahkan untuk para peserta Text Competition UI 2023. Selamat menyaksikan. Wah, teasernya keren banget dan menarik banget ya, Tay. Apalagi tadi tuh sebenarnya udah diulang-ulang kan tadi di Iya, waiting room. Jadi kayak lama-lama orang-orang apal gitu. Teasernya keren banget. Ya, benar dong, Ji. Teasernya keren karena siapa lagi yang bikin kalau misalnya bukan tim desain dari UI 2023 nih. Iya, apresiasi deh. Top keren banget. Peserta-pesertanya juga dari tahun lalu sampai tahun sekarang nggak kalah kerennya. Benar banget tuh, Ji. Oke. Oke, baik. Tidak terasa kita udah nemenin kalian ya. Dan sampai juga di penghujung acara.
rangkaian opening text competition UI 2023. Sebelum berakhirnya acara, akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu dong. Percuma kalau udah ikutan opening, tapi nggak dokum bareng-bareng. Benar banget. Yuk teman-teman semua on cam biar kelihatan nih muka-muka cantik dan muka-muka gantengnya. Boleh teman-teman peserta di on cam ya untuk melakukan dokumentasi. Yuk, pada on cam yuk. Kita foto bareng-bareng nih. Yuk, mana nih teman-teman? Udah on cam nih? Oke. Yang belum on cam, bisa gerakan untuk on cam ya. Betul banget. Kita tunggu sampai jam 8.55 kali ya katanya. Boleh. Boleh ya. Ayo disegerakan ya teman-teman. Panitia apa? Yuk teman-teman, 1 menit lagi nih kita tunggu untuk semuanya on cam. Rapi-rapi dulu boleh, rambutnya dirapihin, kukunya dirapihin. Kita foto bareng-bareng. Benar banget, masa udah ikut rangkaian acara dari awal sampai sekarang, terus nanti pas di dokumentasi nggak ada muka kalian. Sedih. Yuk semuanya on cam. Yuk. Oke, udah siap ya teman-teman semua pada on cam. Oke. Kepada tim HPDD dapat memimpin sesi foto bersama. Yuk, bisa dimulai. Oke, 1. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua, 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut ke slide keempat. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 5, 1, 2, 3. Nah, lanjut ke slide ke-6, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir nih ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada tim HPDD yang telah membantu sesi foto bersama. Baik, perhatian kepada seluruh partisipan diharap untuk tidak meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu ya. Karena setelah ini akan ada technical meeting yang akan dipandu oleh tim kompetisi. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga tamu undangan, serta panitia Text Competition UI 2023. Kalau begitu, aku Jihan Dan aku Taya. selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan diberikan kepada tim kompetisi. Kepada tim kompetisi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta sekalian. Perkenalkan, saya Gani Faiza sebagai pengawas kompetisi. Pada kesempatan kali ini, kami dari divisi kompetisi akan membacakan untuk technical meeting Amazing Text Competition 2023. Baik. Terdapat timeline yaitu kita melakukan technical meeting pada tanggal 22 September pada hari ini. Lalu kompetisi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 September. Lalu kompetisi kedua akan dilaksanakan pada tanggal 30 September.
Kompetisi ketiga dan keempat akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober. Untuk ketentuan umum, peserta Tax Competition Universitas Indonesia atau TCUI 2023 adalah tim yang terdiri dari 3 tim yang merupakan mahasiswa atau mahasiswi aktif dari jenjang D1, D2, D3, D4, S1, Universitas, Institut, Sekolah Tinggi Negeri, atau swasta di seluruh Indonesia. Para peserta diwajibkan mengikuti technical meeting pada 22 September 2023. Setiap tim minimal memiliki 1 anggota tim untuk menjadi perwakilan melalui video conference atau Zoom. Peserta yang mengikuti TCUI tahun 2023 wajib berpakaian rapih dan sopan. Perubahan anggota tim diberitahukan kepada panitia paling lambat pada saat penutupan pendaftaran dan anggota tim baru tersebut harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Pengganti anggota selama perlombaan berlangsung, baik di awal, tengah, maupun akhir dianggap gugur. Lalu peserta yang sudah mendaftarkan diri tidak dapat mengembalikan uang pendaftarannya. Peserta wajib mengikuti rangkaian lomba dari awal hingga akhir. Segala jenis kecurangan akan berakibat didiskualifikasi langsung dari panitia TCUI tahun 2023 dan peserta dinyatakan gugur. Keputusan juri adalah keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Panitia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara tegas dan konsisten atas seluruh kondisi situasi yang tidak diatur dalam ketentuan. Hasil keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Peserta wajib mematuhi seluruh peraturan selama perlombaan yang telah ditetapkan oleh panitia. Panitia berhak untuk bertindak tegas terhadap peserta yang tidak mematuhi peraturan di atas. Selanjutnya penjelasan mengenai kompetisi 1, pilihan ganda dan benar salah, dan juga teka-teki silang. Baik, sekarang untuk penjelasan tentang kompetisi 1, pilihan ganda dan benar dan salah, dan juga teka-teki silang. Boleh di next. Untuk pelaksanaannya, untuk pilihan ganda benar dan salah sendiri, dalam Tax Competition Universitas Indonesia 2023 akan dilaksanakan secara daring, terdiri atas 2 sesi, yaitu sesi 1, PGBS, dengan pengerjaan yang dilakukan secara individual, dan sesi 2 yang pengerjaannya dilakukan secara tim. Pelaksanaannya yaitu pada hari Rabu 27 September 2023, dengan durasi untuk PGBS yaitu 60 menit, dan teka-teki silang yaitu 20 menit. Untuk materinya sendiri, yaitu akuntansi perpajakan, yang kedua KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang ketiga PBB atau pajak bumi dan bangunan, yang keempat PDRD atau pajak daerah dan retribusi, yang kelima PPN dan PPNBM atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, yang keenam PPH atau pajak penghasilan, yang ketujuh BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang ke-8 bea matai, yang ke-9 PPS atau pengungkapan pajak sukarela, yang ke-10 pajak internasional, yang ke-11 PPSP dan PP, yang ke-12 UU HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan. Gambaran umumnya untuk jenis soal, pilihan ganda dan benar dan salah, jumlah soalnya 50 soal pilihan ganda dan 10 soal benar salah. Untuk teknik pelaksanaannya, peserta Zoom meeting 30 menit sebelum perlombaan dimulai dengan format nama yang sudah ditentukan. Untuk formatnya yaitu nama tim, underscore nama peserta device 1 atau device 2. Contohnya UI 1, underscore ismi, underscore device 1 untuk device pertama, lalu yang untuk device keduanya UI 1, underscore ismi, underscore device 2.
Lalu, yang kedua, peserta kemudian akan langsung memasuki breakout room yang sudah ditentukan oleh panitia, di mana peserta akan berada di dalam breakout room terpisah dengan rekan satu tim selama pengerjaan soal berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib bergabung ke dalam breakout room yang telah ditentukan pengawas dengan waktu keterlambatan maksimal 10 menit. Di waktu yang bersamaan, peserta yang sudah berada di breakout room diizinkan untuk ke toilet. Daftar breakout room akan diberikan H-1 perlombaan kepada peserta. Lalu yang keempat, sebelum pengerjaan dimulai, panitia akan melakukan pengecekan area pengerjaan peserta. Peserta diminta untuk memperlihatkan kondisi di sekitar meja pengerjaan dengan on kamera pada device kedua. Lalu yang kelima, panitia akan memastikan untuk mengecek apakah device pertama sudah on kamera dan on mic, dan device kedua on kamera dan off mic. Selama pengerjaan peserta tidak diperbolehkan mematikan kamera dan mikrofon di Zoom meeting. Lalu yang keenam, posisi kamera device kedua harus dipastikan dapat meliputi layar pengerjaan dan situasi sekitar meja peserta dengan gambar yang jelas. Yang ketujuh, sarana atau media yang akan digunakan untuk pengerjaan soal berbentuk Moodle dengan kata sandi. Moodle dan kata sandi akan diberikan panitia pada beberapa hari sebelum dimulainya lomba. Yang kedelapan, pengerjaan akan dimulai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kesembilan, panitia akan memberikan pemberitahuan saat waktu pengerjaan tersisa 10 menit sebelum berakhir, 5 menit sebelum berakhir, 3 menit sebelum berakhir, dan 1 menit sebelum berakhir, serta perhitungan mundur dari 10 detik sebelum berakhir. Yang ke-10, peserta yang sudah selesai lebih dulu diwajibkan untuk tetap berada pada breakout room hingga waktu yang ditentukan panitia untuk dipindahkan ke dalam main room. Lalu, apabila peserta telah selesai mengerjakan soal sebelum tenggat waktu akhir, maka peserta dapat memberitahukan pengerjaannya telah selesai kepada panitia. Untuk yang ke-12, teknis penggunaan sistem ujian daring akan disampaikan lebih lanjut pada saat technical meeting. Untuk sistem penilaiannya, untuk jawaban benar plus 5 poin, untuk jawaban salah minus 2 poin, dan jawaban tidak dijawab 0 poin. Nilai yang didapat peserta akan diakumulasikan dengan rekan dari tim yang bersangkutan sebagai pertimbangan lolos atau tidaknya tim tersebut ke tahap berikutnya. Jika terdapat lebih dari 3 tim dalam satu perguruan tinggi yang sama yang dapat masuk ke dalam kompetisi 2, maka hanya 3 tim dengan nilai tertinggi yang dapat lanjut mengikuti kompetisi 2. Skor yang diperoleh pada babak ini bersifat akumulatif. Bagi peserta yang melanjutkan ke babak berikutnya akan memulai pengerjaan dengan skor yang didapatkan pada babak sebelumnya. Lalu untuk teka-teki silang, untuk gambaran umumnya dengan jumlah soal 15 soal dalam bentuk teka-teki silang, soal terdiri atas berbagai tingkat kesulitan dengan poin yang berbeda. Untuk soal yang dengan tingkat mudah mendapatkan 3 poin, tingkat medium atau menengah 5 poin, tingkat sulit 7 poin. Panitia akan melakukan share screen soal TTS yang akan dikerjakan oleh peserta. Dari tim akan diberikan akses remote control untuk melakukan pengisian secara mandiri. 2 anggota tim lain dapat membantu temannya dalam menjawab dan mengarah. Peserta wajib memasuki Zoom meeting 30 menit sebelum perlombaan dimulai dengan format nama yang ditentukan. Untuk formatnya nama tim underscore device 1 atau 2. Contohnya UI1 underscore Safa underscore device 1 untuk device pertama, lalu UI1 underscore Safa underscore device 2 untuk device kedua. Lalu, peserta kemudian akan langsung memasuki breakout room yang sudah ditentukan oleh panitia, di mana peserta akan berada dalam breakout room bersama dengan rekan satu timnya selama pengerjaan soal berlangsung. Peserta wajib bergabung ke dalam breakout room yang telah ditentukan pengawas dengan waktu keterlambatan maksimal 10 menit. Di waktu yang bersamaan, peserta yang sudah berada di breakout room diizinkan untuk ke toilet. Daftar breakout room akan diberikan H-1 perlombaan kepada peserta. Sebelum pengerjaan dimulai, panitia akan melakukan pengecekan area pengerjaan peserta. Peserta diminta kondisi di sekitar meja pengerjaan dengan on kamera pada device kedua.
Panitia akan memastikan untuk mengecek apakah device pertama sudah on kamera dan on mic, dan device kedua sudah on kamera dan off mic. Selama pengerjaan, peserta tidak diperbolehkan mematikan kamera dan mikrofon di Zoom meeting. Posisi kamera device kedua harus dipastikan dapat meliputi layar pengerjaan dan situasi sekitar meja peserta dengan gambar yang jelas. Peserta diperkenankan untuk melakukan diskusi atau peserta dalam breakout room saat lomba berlangsung. Tidak diperkenankan membuka aplikasi lain untuk digunakan dalam berdiskusi. Pengerjaan akan dimulai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau sesuai aba-aba dari panitia. Tim yang sudah selesai terlebih dahulu diwajibkan untuk tetap berada pada breakout room hingga aba-aba panitia memperbolehkan untuk keluar dari breakout room. Lalu kompetisi kedua yaitu rally SPT. Selanjutnya untuk kompetisi 2 rally SPT. Untuk pelaksanaannya, kompetisi 2 dalam tes kompetisi Universitas Indonesia 2023 akan dilaksanakan secara daring. Pada babak ini, pengerjaan akan dilaksanakan secara bersamaan oleh anggota tim dengan menggunakan lembar jawaban berbentuk spreadsheet yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk tanggal pelaksanaannya, 30 September 2023 dengan durasi 90 menit dan jumlah soal 1 soal studi kasus. Tambahan umum, dalam babak ini, seluruh anggota tim akan mengerjakan soal SPT secara bersama-sama. Untuk materi yang dilombakan adalah SPT PPA Badan dengan metode pengerjaannya secara online. Teknik pelaksanaannya. 1. Peserta wajib memasuki Zoom meeting 30 menit sebelum perlombaan dimulai dengan format nama yang sudah ditentukan. Format nama tim underscore nama peserta. Contohnya, UI1_ismi_device1 untuk device pertama. Lalu UI1_ismi_device2 untuk device kedua. 2. Peserta kemudian akan langsung memasuki breakout room yang sudah ditentukan oleh panitia. 3. Peserta wajib bergabung ke breakout room yang telah ditentukan pengawas dengan waktu keterlambatan maksimal 10 menit. Di waktu yang bersamaan, peserta yang sudah berada di breakout room diizinkan untuk ke toilet. Daftar breakout room akan diberikan H-1 perlombaan kepada peserta. 4. Sebelum pengerjaan dimulai, panitia akan melakukan pengecekan area pengerjaan peserta. Peserta diminta untuk memperlihatkan kondisi di sekitar meja pengerjaan dengan on kamera pada device kedua. 5. Panitia akan memastikan untuk mengecek apakah device pertama sudah on kamera dan on mic, dan device kedua on kamera dan off mic. Panitia akan mengabsen. Selama pengerjaan peserta tidak diperbolehkan kamera dan mikrofon di Zoom meeting. 6. Posisi kamera device kedua harus dipastikan dapat meliputi layar pengerjaan dan situasi di sekitar meja peserta dengan gambar yang jelas. 7. Sarana atau media yang digunakan untuk pengerjaan soal berbentuk PDF dengan kata sandi. PDF dan kata sandi akan diberikan panitia pada saat peserta sudah berada di breakout room. Lembar jawaban yang digunakan peserta berbentuk spreadsheet yang sudah memiliki template. Link soal dan link lembar jawab akan diberikan panitia sebelum pengerjaan dimulai melalui chat box Zoom meeting. 8. Peserta diperkenankan untuk melakukan diskusi antar peserta di breakout room saat lomba berlangsung. Tidak ada aplikasi lain yang diperbolehkan untuk dipakai untuk berdiskusi. 9. Pengerjaan akan dimulai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau dengan aba-aba dari panitia. 10. Panitia akan memberikan pemberitahuan saat pengerjaan tersisa 10 menit sebelum berakhir, 5 menit sebelum berakhir, 3 menit sebelum berakhir, dan 1 menit sebelum berakhir, serta perhitungan mundur dari 10 detik sebelum berakhir. 11. Peserta yang sudah selesai wajib melakukan upload jawaban dengan mengunduh spreadsheet jawaban mereka. Link upload jawaban akan diberikan bersamaan dengan pemberian link soal dan jawaban. Waktu upload jawaban 5 menit terhitung tenggat waktu pengerjaan soal. Sudah selesai. 12. Apabila peserta telah selesai mengerjakan soal sebelum tenggat waktu akhir, maka peserta dapat memberitahukan pengerjaannya setelah selesai kepada panitia, dan panitia akan memberhentikan pekerjaan peserta. Untuk format nama file pengumpulannya adalah nama tim, underscore nama ketua,
tim_kompetisi 2. Contohnya, UI1_ISMI_kompetisi 2. 13. Bagi peserta yang mengumpulkan jawaban dengan format nama lain, maka jawaban tersebut tidak akan diperiksa dan peserta tersebut dianggap tidak mengerjakan. Pengumpulan jawaban hanya dilakukan oleh salah satu anggota tim. 14. Peserta yang sudah selesai lebih dulu diwajibkan untuk tetap berada pada breakout room hingga waktu yang ditentukan panitia untuk dipindahkan ke main room. 15. File jawaban yang sudah dikumpulkan tidak dapat ditarik kembali atau digantikan dengan file yang baru. Panitia hanya akan menerima jawaban yang pertama terkumpul jika terdapat 2 jawaban yang terkumpul. Selanjutnya terdapat kompetisi 3 yaitu cerdas cermat. Selanjutnya, kompetisi 3 cerdas cermat. Kompetisi 3 ini akan dilaksanakan pada 13 Oktober 2023 di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia dengan durasi 1 jam 30 menit. Next. Untuk gambaran umumnya, kompetisi 3 dalam Tax Competition Universitas Indonesia 2023 akan dilaksanakan secara offline. Dalam babak ini akan diikuti oleh 4 tim terbaik yang lolos dari kompetisi 1 dan 2. Pada kompetisi ini merupakan babak cerdas cermat yang terdiri dari 3 sesi, yaitu sesi mandatory, sesi quick name right, dan sesi sudden death. Untuk teknik pelaksanaannya sendiri, yang pertama, peserta wajib memasuki ruangan auditorium 30 menit sebelum perlombaan dimulai dan akan dilakukan body checking oleh panitia serta pengumpulan barang-barang yang dilarang untuk dibawa seperti handphone, catatan, buku, dan lain-lain. Kedua, peserta kemudian akan menempati tempat duduk yang disediakan sesuai dengan nama tim yang sudah ditentukan. Ketiga, keterlambatan maksimal 10 menit. Di waktu yang bersamaan, peserta yang sudah menempati tempat duduk diizinkan untuk ke toilet. Keempat, sebelum lomba dimulai, panitia akan melakukan pengecekan area pengerjaan peserta. Di meja hanya terdapat satu kalkulator non-saintifik yang dibawa oleh peserta, alat tulis, dan kertas coret-coretan yang akan diberikan oleh panitia. Yang kelima, panitia akan mengabsen untuk mengecek apakah peserta sudah hadir semua di dalam ruangan. Pertama, sesi mandatori. Kesatu, terdapat 10 butir soal berupa studi kasus dan teori yang wajib dijawab secara lisan secara bergantian. Kedua, semua tim akan dipersilakan mengambil amplop yang berisikan soal. Ketiga, waktu yang diberikan untuk menjawab soal adalah 1 menit dan untuk memaparkan jawaban diberikan waktu 30 detik. Keempat, panitia akan menghitung mundur waktu yang tersisa bagi tim untuk menjawab. Kelima, setiap perwakilan tim dapat menjawab secara lisan setelah dipersilakan untuk menjawab oleh panitia. Keenam, semakin tinggi tingkat kesulitan soal, maka bobot penilaian yang diperoleh akan semakin tinggi. Ketujuh, jika jawaban dinilai tepat oleh juri, maka akan mendapatkan poin, dan poin akan bertambah sesuai bobot soal yang sudah ditentukan panitia. Apabila tim yang bersangkutan tidak dapat menjawab atau salah menjawab, maka soal akan gugur. Untuk sesi kedua, quick name right. Durasinya 30 menit. Pertama, terdapat 10 butir soal dengan isian singkat yang akan dijawab oleh seluruh tim secara rebutan. Kedua, setiap soal akan dibacakan sebanyak 1 kali. Ketiga, setiap perwakilan tim menekan bel yang sudah disediakan apabila sudah memiliki jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Keempat, panitia akan mempersilakan tim yang menekan bel terlebih dahulu untuk menjawab secara lisan kepada juri. Kelima, waktu yang diberikan untuk menjawab soal adalah 30 detik. Keenam, panitia akan menghitung mundur waktu yang tersisa bagi tim untuk menjawab. Ketujuh, jawaban yang dinilai tepat oleh juri akan mendapatkan 100 poin. Kedelapan, apabila tim belum memberikan jawaban hingga batas waktu yang diberikan, maka tim akan dianggap tidak menjawab. Kesembilan, apabila soal tidak terjawab, maka soal dapat direbut oleh tim lainnya. Dan jika soal tidak terjawab kembali, maka soal tersebut gugur.
Dan yang terakhir, sesi 3 yaitu sudden death, durasinya 30 menit. Yang pertama, terdapat satu butir soal yang dipersiapkan oleh panitia untuk babak terakhir kompetisi cerdas cermat. Kedua, masing-masing tim akan mempertaruhkan poin yang sudah didapatkan dari sesi 1 dan 2. Ketiga, waktu yang diberikan untuk menjawab soal adalah 20 menit. Keempat, panitia akan menghitung mundur waktu yang tersisa bagi tim untuk menjawab. Kelima, setiap kelompok dapat mempertaruhkan poin sebelumnya minimal 100 poin dan maksimal sebesar poin yang dimiliki. Keenam, apabila terjawab dengan benar, maka poin yang ditaruhkan akan terakumulasi dari hasil poin sebelumnya. Dan apabila tidak terjawab atau salah menjawab, maka poin yang ditaruhkan akan menjadi pengurangan dari hasil poin sebelumnya. Untuk selanjutnya, kompetisi 4 debat. Selanjutnya, kompetisi 4 adalah debat. Next. Gambaran umum mengenai kompetisi 4 merupakan babak terakhir dalam Text Competition Universitas Indonesia tahun 2023 yang akan diikuti oleh 4 tim dengan perolehan nilai tertinggi dari akumulasi nilai babak sebelumnya. Dalam babak ini bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta dalam menyampaikan argumentasi dan mengemukakan pendapat yang rasional. Next. Untuk pelaksanaannya, akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan durasi 30 menit per sesi. Tempatnya ada di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia. Next. Untuk teknis pelaksanaannya, poin A, peserta dilarang menggunakan headset atau perangkat sejenisnya. Yang B, peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan gadget atau alat elektronik lainnya saat perlombaan sedang berlangsung. C, peserta dilarang untuk melihat catatan, buku, melakukan browsing, atau sejenisnya pada saat lomba berlangsung. Poin D, peserta tidak diizinkan untuk izin ke toilet dengan alasan apapun, terhitung sejak kesempatan terakhir yang diberikan panitia untuk ke toilet sesaat setelah memasuki ruangan. E, apabila setelah batas waktu yang diberikan peserta belum memasuki ruangan, maka peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba di kompetisi 4. Perlombaan dapat dilanjutkan oleh anggota tim yang tersisa. F, dalam penentuan urutan sesi, mosi, serta pembagian peran untuk menjadi pihak pro atau kontra, serta penentuan urutan sesi debat akan dilakukan dalam bentuk undian. Next. Selanjutnya, poin G, penentuan urutan sesi akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sesi pertama, A1 dan A2, sesi 2, B1 dan B2. Poin H, bagi kedua tim yang mendapatkan giliran tampil di sesi 1, akan segera dilakukan pembagian peran yang dilakukan pula dalam bentuk undian. Poin I, setelah dilakukan pengundian dan pengumuman mutlak terkait pembagian peran dan urutan sesi, maka tim sesi 1 diharuskan kembali mengganti nama dengan format berikut yang telah ditentukan. Poin J, mosi debat akan dirilis langsung sebelum debat dimulai dan akan dibacakan oleh Dewan Juri. Poin K, teknis pelaksanaan yang ditampilkan pada poin B, C, D, E, dan F akan diulang kembali pelaksanaannya, sesuai dengan hal yang telah tertulis pada poin tersebut. Next. Selanjutnya, poin L, sebelum diskusi dimulai, panitia akan melakukan pengecekan area pengerjaan peserta. Peserta diminta untuk memperlihatkan kondisi di sekitar meja pengerjaan. Poin M, peserta diperkenankan untuk melakukan diskusi antar peserta selama pengerjaan. Poin N, panitia akan memberikan pemberitahuan saat waktu pengerjaan tersisa 5 menit sebelum berakhir, 3 menit sebelum berakhir, dan 1 menit sebelum berakhir, serta perhitungan mundur dari 10 detik sampai sebelum berakhir pada setiap pos. Poin O, apabila waktu diskusi telah habis, panitia akan secara langsung memberhentikan diskusi. Poin P, tahapan debat. Tahapan pertama, pihak pro menyampaikan mosi sesuai dengan tema, bisa dilengkapi dengan argumen pendukung dalam durasi 3 menit. Selanjutnya, pihak kontra mendefinisikan mosi sesuai dengan tema dilengkapi dengan argumen pendukung dalam durasi 3 menit. Selanjutnya,
Untuk tahapan kedua, pihak pro menyanggah mosi beserta argumen yang disampaikan pihak kontra sebelumnya dalam durasi 3 menit 30 detik. Pihak kontra menyanggah sanggahan yang disampaikan dari pihak pro sebelumnya dalam durasi 3 menit 30 detik. Untuk tahapan ketiga, pihak pro kembali menyanggah argumen yang disampaikan pihak kontra sebelumnya dengan menyertakan ilustrasi real yang mendukung sanggahan pihak pro dalam durasi 3 menit 30 detik. Begitupun dilakukan oleh pihak kontra. Untuk tahapan keempat, pihak pro dan pihak kontra memberikan kesimpulan, menyampaikan kembali resume pernyataan kesetujuan maupun ketidaksetujuan masing-masing pihak, dan kelebihan posisi mereka. Durasi yang diberikan selama 2 menit 30 detik kepada masing-masing pihak. Selanjutnya. Lalu untuk poin key, pada tahapan 2 dan 3, setiap tim memiliki hak untuk mengajukan interupsi masing-masing sebanyak 1 kali. Setiap tim berhak menerima atau menolak interupsi yang diberikan tim lawan. Tata cara interupsi adalah dengan mengangkat tangan, kemudian menyebutkan kata interupsi. Setelah itu, panitia akan bertanya apakah interupsi diterima dalam 1 menit atau ditolak kepada tim yang diinterupsi. Apabila diterima, maka pihak yang menginterupsi dapat menyampaikan argumennya selama 1 menit. Setelah waktu interupsi habis, pihak yang diinterupsi dapat melanjutkan argumennya dan menjawab interupsi dari tim lawan dalam sisa waktu yang ada. Penerimaan interupsi mempengaruhi nilai pada kompetisi ini apabila sesuai fakta dan data. Selanjutnya. Lalu untuk kriteria perlombaan. Kriteria penjurian yang akan dilakukan antara lain, yang pertama, juri bersifat objektif dan independen. Kedua, dewan juri terdiri dari 2 orang, chairperson. Ketiga, penempatan juri dalam setiap babak akan ditetapkan oleh panitia. Keempat, panitia akan menetapkan kriteria penilaian untuk penjurian. Lalu yang kelima, pemberian nilai pada setiap kriteria tersebut adalah kewenangan penuh masing-masing juri. Selanjutnya. Selanjutnya terdapat kriteria penilaian yang akan diberikan antara lain, yang pertama, cara mempertahankan dan menanggapi argumen 100 poin, yang kedua, penguasaan materi 100 poin, yang ketiga, fakta dan data 100 poin, yang keempat, gaya bahasa dan notasi berbicara 100 poin. Nilai maksimal poin yang diperoleh tim adalah 400 poin. Penentuan juara adalah akumulasi dari perolehan poin kompetisi 1 hingga kompetisi 4. Sekian dari kompetisi 4. Terima kasih. Terima kasih pada divisi Amazing Text. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan untuk technical meeting, text poster competition 2023. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah technical meeting dari text poster. Untuk timeline text poster yang pertama, technical meeting dan opening pada tanggal 22 September 2023, pengumpulan poster tanggal 23 sampai 27 September 2023, lalu publikasi poster pada Instagram TCUI 28 September 2023, proses penilaian juri 29 September sampai 13 Oktober 2023, kemudian pengumuman pemenang pada tanggal 14 Oktober 2023. Ketentuan umum. Yang pertama, peserta teks Competition UI 2023 adalah mahasiswa aktif jenjang D1, D2, D3, D4, S1 yang berasal dari universitas, institut, ikatan dinas, sekolah tinggi negeri atau swasta. Yang kedua, anggota tim terdiri dari minimal 1 mahasiswa atau mahasiswi yang mewakili universitas atau institut atau sekolah tinggi negeri atau swasta. Tidak ada batasan delegasi tim dalam setiap universitas atau institut atau sekolah tinggi negeri atau swasta. Kompetisi diikuti mahasiswa aktif jenjang D1, D2, D3, D4, S1 yang berasal dari universitas, institut, ikatan dinas, sekolah tinggi negeri atau swasta. Tidak ada batasan delegasi tim dalam setiap universitas, institut, atau sekolah tinggi negeri atau swasta. Boleh next?
Karya harus sesuai dengan tema yang ditentukan dan merupakan karya asli, yang dipertanggungjawabkan dengan mengisi formulir originalitas karya. Kemudian peserta wajib memberikan hasil karyanya kepada panitia. Karya yang dikirimkan adalah karya asli atau original yang belum pernah dipublikasikan dan belum pernah menjadi juara pada event sebelumnya, serta tidak sedang diikutsertakan dalam event lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang dilampirkan. Objek atau isi dari karya video termasuk namun tidak terbatas pada ide cerita, latar, alur, kesamaan tokoh, dan ilustrasi musik sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Panitia tidak melayani segala bentuk tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan objek atau isi dari video yang dikompetisikan. Karya yang dikirim menjadi hak panitia. Panitia memiliki hak publikasi penuh atas karya yang masuk dan hak cipta tetap dimiliki oleh peserta. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta lomba jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Panitia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara tegas dan konsisten atas seluruh kondisi situasional yang tidak diatur dalam ketentuan. Hasil keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Peserta wajib mematuhi semua peraturan selama perlombaan yang telah ditetapkan oleh panitia. Panitia berhak untuk bertindak terhadap peserta yang tidak mematuhi peraturan di atas. Untuk ketentuan khusus selanjutnya, yang pertama, karya tidak mengandung unsur sara, kekerasan, dan pornografi. Yang kedua, karya dianggap sah jika sesuai dengan tema. Yang ketiga, format berukuran A3 tanpa garis tepi dengan posisi vertikal atau portrait, format berbentuk JPG, format gambar CMYK, dan resolusi maksimal 300 megapiksel. Dan yang terakhir, pada poster dicantumkan logo HMPUI dan logo Makara UI yang diletakkan pada pojok kanan atas sudut poster. Baik, next. Selanjutnya ada ketentuan pengiriman. Yang pertama, peserta poster wajib mengunggah materi final desain dengan berbagai kriteria yang telah diberikan, yang mencakup ukuran poster, pendapat logo, dan kesesuaian dengan tema. Yang kedua, mengisi dan menyerahkan formulir orisinalitas karya yang telah diisi, lalu hasil scan formulir orisinalitas karya dan hasil karya diunggah di Google Drive. Selanjutnya, pengiriman poster disertai time-lapse atau video singkat pembuatan poster untuk dijadikan bukti bahwa peserta memang membuat karyanya sendiri. Dan yang terakhir, peserta juga harus menyiapkan caption poster beserta tema poster dalam bentuk Word yang menjadi salah satu kriteria penilaian. Body next. Ketentuan pengiriman selanjutnya, peserta dapat mengirimkan poster, timelapse pembuatan poster, caption poster, dan juga formulir originalitas ke dalam satu folder yang panitia telah sediakan sesuai universitas masing-masing. Pengiriman poster harus lengkap satu kali pengiriman sesuai ketentuan. Panitia tidak menerima pengiriman berkas yang tidak lengkap atau permintaan revisi berkas sehingga peserta akan dinyatakan gugur. Selanjutnya, peserta dilarang mengumpulkan poster melebihi batas akhir pengumpulan sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Jika peserta mengumpulkan naskah melebihi waktu yang diberikan, akan dianggap gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan. Dan batas akhir pengiriman karya paling lambat tanggal 27 September 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Next. Yang terakhir ada kriteria penilaian. Yang pertama, originalitas karya dan bukan termasuk karya plagiat sebesar 20 poin, kesesuaian konsep desain dalam melakukan eksplorasi tema 20 poin, tampilan poster yang mencakup kreativitas dan keunikan, kesesuaian warna dalam poster, dan kualitas artistik penyajian visual sebesar 20 poin. Yang keempat, nilai pesan atau ide cerita dari karya yang ingin disampaikan 20 poin, penjelasan pesan dalam karya poster yang diungkapkan melalui caption poster sebesar 20 poin. Yang terakhir, juri akan memilih pemenang sesuai dengan kriteria penilaian di atas. Karya yang dengan jumlah likes pada postingan Instagram terbanyak akan memenangkan juara favorit. Next. Sekian dari teks poster, terima kasih. Selanjutnya kami akan membuka untuk sesi pertanyaan bagi para peserta. Untuk peserta yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk melakukan raise
raise hand terlebih dahulu. Pada para peserta, apakah terdapat pertanyaan? Baik dari Amazing Text maupun Text Poster. Jika tidak terdapat pertanyaan, akan kami hitung mundur dan baik, dipersilahkan kepada Verena. Sebelumnya mohon maaf untuk off cam. Saya ingin bertanya untuk rundown pasti acaranya itu akan dibagikan kapan ya, Kak? Lalu untuk pertanyaan kedua, Kak, untuk saat waktu kompetisi satu, apa device satu itu wajib on cam atau boleh off cam ya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Verena. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan terkait timeline. Timeline sendiri akan kami berikan atau rundown sendiri akan kami berikan H-3 dari kompetisi berlangsung. Lalu untuk device pertama di kompetisi pertama itu diwajibkan untuk on cam, baik device pertama ataupun device kedua. Apakah pertanyaannya terjawab, Pak? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Apakah terdapat pertanyaan lain? Halo Kak, boleh bertanya nggak? Iya, boleh dipersilakan, Kak. Yang Amazing Text, yang tanggal 13, yang hari Rabu, itu jam berapa ya mulainya? Baik, yang hari Rabu yaitu kompetisi pertama pada tanggal 27 September tahun 2023, dimulai pada jam 8 pagi. Untuk lebih detailnya atau rundown-nya akan kami berikan di H-3 dari pelaksanaan lomba berlangsung. Oke, thank you Kak. Baik, terima kasih. Halo Kak, izin bertanya mengenai teks poster itu video time-lapse-nya itu pada saat kita mengerjakan berarti ya Kak? Iya, betul, Kak. Berarti ada muka kitanya juga? Iya, betul. Oh iya, oke. Thank you Kak. Iya, terima kasih, Kak. Apakah terdapat pertanyaan selanjutnya?
Baik, pada intinya untuk rundown dari pelaksanaan kompetisi akan kami share atau kami bagikan melalui LO kepada kalian H-3 pelaksanaan lomba, dan untuk timeline dari kompetisi, baik kompetisi Amazing Text maupun text poster sudah kami share di IG kami, dan dapat kalian cek melalui IG kami juga. Apakah terdapat pertanyaan lagi daripada pihak peserta? Jika tidak terdapat pertanyaan tambahan kembali, akan kami tutup untuk sesi pertanyaannya. Akan kami hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih, untuk sesi pertanyaannya kami tutup. Sekian untuk technical meeting dari Amazing Text atau Text Competition UI tahun 2023. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman peserta lomba juga terima kasih. Oke, lihat dengan untuk teman-teman peserta di transmisi ini ya, dipersilakan untuk hadir karena sudah selesai penting dan penting dari transmisi ini. Kita ketemu lagi di hari Rabu di luar kompetisi dari transmisi ini 2023. Sampai jumpa. Lanjut untuk teman-teman peserta sudah dipersilakan untuk ya, karena kita jika ada pertanyaan tambahan dipersilakan untuk nanya kepada liaison officer yang akan menanyakan. Dadah.